Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga adik-adik semua, selamat sore. Bagaimana kabarnya semua di rumah? Berharap semua dalam keadaan yang sehat, meskipun kita tetap harus menjaga jarak, menjaga diri juga untuk tidak keluar rumah, tetap patuh pada peraturan yang ada untuk keadaan seperti sekarang ini. Sekarang saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama kita di sore hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, di dalam Kristus Yesus, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Amos pasal 2, ayat 6 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada dalam situasi yang belum stabil, belum seperti biasanya. Dan dalam masa-masa pandemi ini, kita familiar dengan sebuah istilah, saudara sekalian, yaitu istilah lockdown. Saudara tahu arti lockdown, saudara sekalian? Ini istilah rada-rada populer untuk situasi belakangan ini. Dalam bahasa Indonesia disebut kunci tara, atau mengunci sementara sebuah wilayah berdasarkan perintah. Namun saya tidak akan membahas lockdown dan virus corona pada saat ini. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, pada masa lampau itu banyak kota dibangun dengan tembok yang tinggi dan pintu gerbang yang super kuat. Karena apa, saudara sekalian? Sasaran utama jika terjadi peperangan adalah meruntuhkan dan membuka pintu gerbang kota tersebut. Jadi saudara sekalian, kalau ada peperangan atau serangan, maka ada perintah untuk menutup pintu gerbang kota dan menguncinya. Jadi ditutup sementara, atau istilahnya tadi lockdown, saudara sekalian, supaya penduduk terlindungi dari serangan musuh. Karena jika terbuka, bisa dijamin akan ada banyak korban jiwa di sana. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan itu seumpama pintu gerbang kota yang terbuka. Padahal sudah ada perintah untuk menutup dan menguncinya. Bukankah dosa adalah ketidaktaatan kita terhadap perintah Allah? Perikop yang kita baca adalah penuturan Nabi Amos yang menggambarkan hukuman yang diterima bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Allah melalui para nabi terus berkata-kata kepada bangsa Israel untuk memperingatkan mereka. Tapi toh, itu semua tidak pernah ada yang dihiraukan. Bahkan kalau saudara baca misalnya di ayat yang ke-12, ketika para nabi diutus Tuhan untuk menyampaikan segala sesuatu, justru malah mereka tolak. Saya bacakan di ayat yang ke-12, saudara sekalian. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Ada penolakan yang terjadi di sana. Hingga akhirnya saudara sekalian, kehidupan orang Israel menjadi kehidupan yang tidak lagi berkenan di hadapan Allah. Hidup mereka menjadi hidup yang penuh dengan perbuatan jahat. Dosa membuat mereka harus menerima penghukuman dari Allah. Mereka tidak lagi sadar bahwa Allah pernah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan dan menyertai mereka sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian. Rasanya kebaikan Allah yang luar biasa itu terlupakan
dalam memori orang-orang Israel. Sehingga mereka kemudian mendukakan hati Allah. Mereka tidak lagi mendengar perintah Allah, termasuk teguran Allah melalui para nabi. Nah, secara khusus Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan menyoroti bersama 4 perbuatan jahat yang mereka perbuat berdasarkan perikop kita saat ini. Yang pertama, mengorbankan sesama, khususnya orang-orang benar dan orang-orang miskin untuk kepentingan diri mereka. Yang kedua, saudara sekalian, mereka menindas orang lemah. Yang ketiga, mereka melakukan pelecehan seksual. Dan yang keempat, mereka menghina kekudusan rumah Allah. Mari kita bahas satu persatu, Ibu Bapak Saudara sekalian. Yang pertama, dikatakan mereka mengorbankan sesama, khususnya orang-orang benar dan orang-orang miskin untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ayat yang ke-6 mengatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Saudara sekalian, istilah ini merujuk pada konteks jual beli manusia tentunya, yang berkaitan dengan masalah hutang piutang pada saat itu. Jadi saudara sekalian, latar belakangnya karena konteks hutang piutang pada masa itu. Loh, salahnya kita akan bilang, yang salah yang punya hutang, kenapa nggak bayar? Harusnya hutang itu dibayar dong. Iya betul saudara sekalian, tapi tunggu dulu. Mari kita lihat lebih detail apa yang dikatakan dan apa yang dimaksudkan oleh perikop ini. Mereka, khususnya orang-orang yang berhutang ini, pada akhirnya tidak bisa membayar hutang. Karena apa? Karena mereka dibebankan bunga yang sangat tinggi. Sehingga akhirnya ketika mereka tidak bisa lagi membayarnya, mereka diseret ke pengadilan. Mereka nggak punya aset yang bisa untuk disita. Sementara saudara sekalian, pengadilan saat itu adalah pengadilan yang korup. Sehingga mereka dipastikan pasti kalah dalam persidangan, pasti kalah dalam pengadilan. Hingga mereka harus dijadikan sebagai budak untuk si pemberi hutang mereka. Bukankah saudara sekalian, Keluaran 22 ayat 25 mengatakan bahwa kalau orang miskin yang meminjam uang, itu jangan dibebankan bunga. Juga Imamat 25 ayat 35 sampai 39 mengatakan bahwa kalau orang miskin yang nggak bisa bayar hutang, itu jangan dijadikan budak. Tetapi biarlah mereka engkau bantu sambil dia tetap bekerja untuk bisa membayar hutangnya. Sementara saudara sekalian, dalam kitab Amos ini dikatakan mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Istilah kasut mau menekankan betapa harga diri orang miskin itu sangat rendah. Kasut itu kan dipakai di kaki saudara sekalian. Jadi sekali lagi saudara sekalian, kasut mau menekankan betapa rendahnya harga diri manusia saat itu, harga diri orang miskin yang berhutang saat itu. Dan bukankah Ibu Bapak Saudara sekalian, kita tidak pernah boleh merendahkan harkat dan derajat sesama kita. Apalagi untuk kepentingan dan kepuasan diri kita sendiri. Yang kedua, saudara sekalian, menindas orang lemah. Masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat 7a mengatakan begini, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Siapa orang lemah yang dimaksudkan di sini? Mereka yang saat itu adalah orang miskin, para janda, para yatim piatu, dan orang-orang asing. Mereka yang dimaksudkan Amos dalam konteks kehidupan saat itu, mereka yang dimaksudkan sebagai orang-orang lemah dalam perikop ini. Amos memang menyebutnya secara umum, saudara sekalian, karena memang sebetulnya ada banyak penindasan yang terjadi di sana. Bahkan istilah membelokkan jalan orang sengsara. Saudara nanti akan memperhatikannya. Saudara bisa lihat misalnya istilah ini muncul kembali di pasal 5 ayat yang ke-12. Jadi artinya membelokkan jalan orang sengsara ini artinya menutup akses
untuk orang-orang lemah untuk mendapatkan keadilan di mata hukum pada saat itu. Dan entah sadar atau tidak, ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah kita juga berada dalam konteks kehidupan yang menampilkan hal yang sama juga? Kekerasan, bahkan misalnya perbuatan bullying atau perundungan, seringkali kita saksikan terjadi di mana-mana. Misalnya baru-baru ini kita dihebohkan dengan perbuatan tidak pantas yang dilakukan oleh seorang YouTuber bersama rekan-rekannya dengan memberikan bingkisan berisi sampah kepada para transgender. Meskipun pelakunya juga sudah ditangkap dan ia pun mengalami kekerasan di penjara. Tapi bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, siapapun kita tidak pernah diperkenankan untuk menindas sesama kita, apalagi mereka yang tidak berdaya. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukankah itu perintah Tuhan bagi kita semua? Berikutnya saudara sekalian, perbuatan jahat yang juga dilakukan oleh orang Israel pada saat itu, menurut perikop ini, adalah melakukan pelecehan seksual. Ayat 7b mengatakan, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Ayah dan anak dikatakan pergi menjamah seorang perempuan muda. Dalam bahasa asli Alkitab, saudara sekalian, dalam bahasa Ibrani, kata perempuan muda itu dituliskan na'arah, yang artinya merujuk pada hamba perempuan. Sehingga saudara sekalian, artinya terjadi tindak pelecehan seksual yang dilakukan Tuhan kepada hambanya. Para hamba perempuan dirampas martabat kehormatannya oleh para tuan yang tidak bisa mengontrol nafsu birahi mereka. Dan bukankah ini adalah kekejian di mata Allah? Bagian akhir ayat 7 mengatakan sehingga melanggar kekudusanku. Nah, bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau saudara misalnya punya akses untuk membuka informasi ini, misalnya saudara sekalian, setiap tahunnya Komnas Perempuan mengeluarkan catatan tahunan atau yang disingkat Catahu. Dan saudara bisa perhatikan dalam Catahu 2020 di halaman 14 dan halaman 15 ada grafik yang menyedihkan terkait kekerasan seksual, terkait pelecehan seksual. Maka pesan bagi kita semua, saudara sekalian, kendalikanlah diri kita. Jangan sampai apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, jangan sampai nafsu birahi kita justru pada akhirnya merampas kehormatan orang lain, sehingga pada akhirnya juga mencemari nama Allah kita. Maka hormatilah manusia sebagai manusia, bukan sebagai barang yang bisa seenaknya engkau beli, engkau rusak, dan kemudian engkau buang. Yang terakhir saudara sekalian, dosa yang dilakukan orang Israel atau perbuatan jahat yang mereka lakukan adalah menghina kekudusan rumah Allah. Ayat yang ke-8. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat 8 ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang religius saat itu. Yaitu orang-orang yang menggunakan hasil rampasan untuk persembahan kepada Allah. Tapi juga ayat ini ditunjukkan kepada mereka yang setelah merampas milik orang-orang lemah itu, mereka kemudian berfoya-foya, mereka bermabuk-mabukan di tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang kudus, tempat mereka beribadah, rumah Allah. Intinya sama, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Seringkali ada orang yang terlihat sangat spiritual gitu kan ya, sangat rohani kira-kira begitu. Tapi bisa jadi orang tersebut adalah orang yang sangat tidak bermoral. Mohon maaf saya harus katakan hal yang demikian, karena kita diperhadapkan dalam kondisi situasi kehidupan di mana ada banyak orang yang gemar memakai topeng rohani untuk menutupi perbuatan jahat mereka. Pada akhirnya, ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Sebetulnya perikop ini mau menyadarkan kembali orang Israel, juga kita semua, bahwa kita disadarkan bahwa kita ada hanya karena kebaikan Tuhan. Kita ada hanya karena kasih karunia Allah. Maka taatilah perintah Allah. Jangan melakukan apapun yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Dan saat ini saya mengajak setiap saudara, baik pribadi maupun ketika saudara bersama dengan anggota keluarga atau rekan saudara yang lain, untuk saling berdiskusi dan berefleksi bersama, untuk melihat dan kemudian mengingat kembali, supaya kita kemudian disadarkan apa saja sih perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah yang masih kita lakukan sampai saat ini. Dan kita bersama-sama diajak untuk menyatakan komitmen bersama untuk berubah dan hidup sesuai dengan perintah Allah. Maka biarlah saudara sekalian, dalam masa penantian menuju peringatan hari Pentakosta, kita terus berkomitmen untuk menjadi saksi Kristus dan hidup kita dipenuhi dengan buah roh itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan maka demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.